Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Dapat berkumpul bersama-sama tanpa kurang sesuatu apapun. Itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan semata-mata ya. Amin. Baiklah, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita. Lagu ini juga terjadi pada saat ini. Ketika kita memuji Tuhan dalam Wahyu pasal 4. Di sana diceritakan secara garis besar bahwa ke-24 tua-tua menyembah Tuhan, melemparkan mahkota mereka, dan ada 4 makhluk yang selalu menyembah Tuhan siang dan malam. Berhenti-berhenti memuliakan dan berkata, suci, suci, suci. Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Mari kita rendahkan diri kita. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Kita katakan holy, holy, holy. Our Lord God Almighty. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini, holy, holy, holy. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Merciful and mighty. Merciful and mighty. God in 3 person. God in 3 person. Blessed Trinity. Blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji. Dikau kami puji pagi yang teduh. Pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Katakan. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Allah Tritunggal. Agung namamu. Agung nama. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas memuliakanmu. Muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Surga bumi kan. Kuduslah Tuhan Allahmu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan Allahmu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. God in 3 person. God in 3 person. Blessed Trinity. Blessed Trinity. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Agung namamu. Agung. Kudus, 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 kudus.
Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yang kudus, 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 yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal inilah kami mulai ibadah pada hari ini. Turun atas kita sekalian, kasih karunia, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang limpah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, pemeliharaannya yang tak terhingga, dan kuasa Roh Kudus penghiburan dan firman-Nya menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal ke-8. Ayat 31b sampai 32, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau hadir di sini. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan pikiran kami, jiwa kami, roh kami. Boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah, kami muliakan selama-lamanya. Yang beribadah online, yang punya pergumulan masing-masing Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Berkati satu persatu, mengalami kuasa kasih kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh tetap memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kasihani Amerika yang belum pulih, kasihani Indonesia yang belum pulih. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan. Berikan kebangunan rohani dan moral. Amerika tetap menjadi pionir yang menjadi berkat untuk orang lain. Indonesia khususnya menghadapi Natal, Tahun Baru, ada keamanan, ada kesejahteraan. Kami doakan anasir jahat, pihak-pihak tertentu supaya dihancurkan, dipatahkan. Indonesia tidak diganggu dan boleh sungguh-sungguh gereja Tuhan. Terus mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Rakyat boleh sejahtera. Berkati keluarga Handai Tolan family. Sebagian ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Sebagian belum mengenal Tuhan, Tuhan beri kesempatan supaya boleh mengenal Tuhan. Yang sudah percaya boleh setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa bersyukur memohon berkat dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, almarhum Billy Graham pernah berkata, Christianity is not religion, it's relationship between God and human. Antara Tuhan Yesus dan kita semua, pengikut-pengikutnya. Bagaimana kita yakin bahwa kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Tak ada lain dan tak bukan adalah kita berdoa. Itu adalah suatu jalinan hubungan yang baik ya. Yang akrab dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kita bilang oleh Tuhan, siapa kau? Aku tidak mengenal kau. Para buat kejahatan. Oleh sebab itu mari kita jalin hubungan. Dengan menjalin hubungan kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan membaca firman Tuhan dan juga berdoa, menjalin hubungan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku rindu. Saudara rindu ingin mengenal Tuhan? Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi,
sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Sebab tiada, katakan. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Alkitab berkata, saudara, sepanjang pengetahuan kami tidak ada Allah yang seperti Engkau. Amin. Allah kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati buat kita, dan Ia sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan dari maut api neraka. Ada amin, saudara? Amin. Baik, kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 12-17. Saya akan membaca ayat yang ke-12 yang berikut, saudara sekalian, dan yang ke-17 kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bersama-sama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Baiklah, saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dan membesarkan nama Tuhan. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory, glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Holy is the Lord on high. Oh, let all the earth bow before you. Let all The earth bow before you and crown you Lord of all. Glory, glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be
up your heads, jemaat sekalian. Lift up your heads, open the doors. Let the King of Glory come in and forever be our God. Glory, glory to the risen King. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. To the Son. To the Son. Glorious. To the Son. To the Son. Glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your head, lift up your head, lift up your head. Open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. Oh, lift up your head, lift up your head. Open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. 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 Dari utara ke selatan, mari kita menyembah Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jemaat saya, Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. One more time, Allahku dahsyat, dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
namamu, Oh, tinggikan namamu. tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa. Amin. Allah kita, Allah yang dahsyat, Dia berkuasa. Dia menciptakan segala tata surya dan segala isinya. Kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama gereja segala abad. Kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Ya Bapa, ku kagum akan kasih-Mu, sungguh mulia dan ajaib perbuatan-Mu. Kau utus anak-Mu ke dalam dunia ini, sungguh indah rancangan-Mu Bapa. Ya Bapa, ku kagum akan kasih-Mu, sungguh mulia dan ajaib perbuatan-Mu. Kau utus anak-Mu ke dalam dunia ini, sungguh indah rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus Kau hadir di dunia ini. Sungguh besar karya-Mu untuk selamatkan hidupku. Ku selalu bersyukur dan bersuka karena-Mu. Ya Bapa, ku kagum akan kasih-Mu, sungguh mulia dan ajaib perbuatan-Mu. Kau utus anak-Mu ke dalam dunia ini, Sungguh indah rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus Kau hadir di dunia ini. Sungguh besar karya-Mu untuk selamatkan hidupku. Ku selalu bersyukur dan bersuka karena-Mu. tak dapat ku balas kasih-Mu. Kau pedulikan kehidupanku. Tak dapat ku balas cinta-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu.
Terima kasih Yesus buat kelahiranmu. Amin. Terima kasih Yesus kau hadir di dunia ini. Sungguh besar karyamu untuk selamatkan hidupku. Ku selalu bersyukur dan bersuka karenamu. Sungguh besar karyamu untuk selamatkan hidupku. Ku selalu bersyukur dan bersuka karenamu. Thank you Jesus. Amen. Hanya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu, selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan, melebihi segala dari dunia. Tuhan yang kupuja, walau temaram dunia, sinarmu terus bercahaya, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti. Bersama Tuhan ku jalan nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu, selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, bersama Yesus ku ayunkan langkah-langkah pasti. Bersama Yesus ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Makin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Kita persiapkan hati kita untuk dijamah oleh firman-Nya melalui hamba-Nya.
Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Rohnya hadir di sini, jemaat. Mari menyembah. Angkat tangan kita. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, jemaat, berdiri di altarnya. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari memuji, Angkat tangan menyembah. angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tatap sucinya, bersama para malaikat. Sembah dia, jemaat. Menyembah. Oh, mari puji. Mari puji. Oh, Yesusku. Yesusku. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Naikkan lagu ini sekali lagi, jemaat, yang sungguh-sungguh Tuhan hadir bersama kita. Dia ingin menegur kita. Saatnya berdiri di altarnya, Ya Allah Maha Kudus yang patut disembah. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan buat Tuhan. Angkat tangan Sembah dia, church. menyembah. Dia hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk. Kita masuk Sucinya. tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kami puji Engkau, Tuhan. Kami puji. Oh, Yesusku. Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk. Kita masuk Kita
hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Kudus. Ya Bapa di sorga, tahta-Mu Maha Kudus. Engkau kudus, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau hadir dalam hati kami masing-masing, pikiran kami masing-masing. Beri kami ketenangan, siapkan pikiran, hati, jiwa kami, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, jadikan dia alat untuk menyalurkan berkat Tuhan buat kami. Dan Tuhan, kami siap belajar firman-Mu, siap diubah oleh firman-Mu, siap dibentuk oleh firman-Mu. Supaya semasa kami ada kesempatan di bumi ini, kami lebih menyerupai Engkau ya Tuhan. Kami lebih memuliakan-Mu, lebih menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan teruskan perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Suatu kali Johnny yang mulai pacaran bertanya kepada mamanya, "Ma, aku udah pacaran sama Nonik nih 2 tahunan. Boleh gak Ma melakukan hubungan seks sebelum nikah?" Lalu mamanya bilang, "Jangan Johnny. Kan belum tentu nanti kamu menikah sama dia. Kalau nanti kamu sudah tunangan, nah boleh." Lalu ayahnya Johnny dengar juga. Dia bilang, "Menurut saya Johnny, boleh-boleh saja. Asalkan kamu hati-hati, jangan sampai dia hamil." Lalu kakeknya yang baca koran, kedengaran juga pembicaraan itu, dia taruh korannya. Dia bilang, "Johnny, menurut kakek yang penting itu, kamu itu suka sama suka. Gak ada paksaan. Ya. Semua itu tergantung apakah kalian berdua senang sama senang gak? Kalau senang sama senang, ya silakan. Ini zaman modern." Lalu nenek juga kedengaran pembicaraan itu. Neneknya bilang, "Hey Johnny, menurut nenek itu, ya kamu harus hati-hati. Jangan dengar itu si kakek. Menurut nenek yang penting kamu itu pakai kondom. Karena masa sekarang itu banyak AIDS." Nah permisi tanya, kalau saudara Johnny, saudara adalah Johnny, siapa yang kamu dengar? Siapa yang benar? Mama yang benar, papa yang benar, kakek yang benar, nenek yang benar. Siapa yang benar? Siapa yang kamu dengar? Nah bagaimana kalau itu anakmu yang tanya? Kamu jawab apa? Saudaraku yang kekasih, hidup dalam dunia ini seringkali kita dibingungkan oleh banyak ide, banyak konsep, banyak falsafah yang membuat kita mau pilih yang mana. Mau dengar siapa ini? Kalau menurut tradisi orang Asia, termasuk Indonesia dan Chinese, itu orang tua yang punya pengalaman, para senior itu yang harus didengar, betul gak? Nah tapi bagaimana kalau antara mereka pun konflik kebenarannya? Berbeda satu dengan yang lain. Menurut saudara kalau konflik siapa yang mau didengar? Kakek yang lebih senior, nenek yang lebih galak, atau mama, atau papa? Bagaimana kalau konflik? Ya misalnya di dalam rumah ada konflik antara orang tua dan anak. Siapa yang harus menang? Siapa yang harus menang? Kalau konflik antara suami dan istri, ya? Mertua dan menantu, siapa yang harus menang? Ya Pak, tergantung konflik soal apalah Pak. Kalau soal sepele ya sudahlah mengalah lah. Ya soal mau makan nasi campur atau nasi kuning, kue tiaw atau bakmi ya udah ngalah. Tapi kalau soal warisan, nah kalau soal yang penting-penting, belum tentu ya bisa mengalah begitu saja. Ya. Atau tergantung situasi. Kalau orang tuanya sakit jantung, ya udah ngalah aja lah.
Habis kalau enggak nanti dia mati mendadak. Saudaraku, kalau ada konflik, yang harus menang adalah kebenaran. Nah pertanyaannya, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Itu pertanyaan manusia di bumi ini. Siapa yang benar? Ukurannya apa kebenaran? Standarnya apa? Dalam dunia sekuler ini, kita itu sudah tercemar oleh dosa. Dan ukuran kebenaran jadi relatif. Menurutmu benar, menurutku tidak. Relatif. Dan seringkali subjektif, tergantung pribadi masing-masing. Ya terserah gua dong. Ya kalau gua bilang benar, lu bilang gak benar, urusan banget. Pokoknya gue. Tergantung pribadi, tergantung kelompok, tergantung mayoritas. Suara mayoritas bilang apa. Jadi kadang-kadang kebenaran tergantung suara terbanyak. Yang belum tentu benar. Bahaya sekali bukan? Bahaya sekali karena ukuran kebenaran jadi relatif. Ukuran kebenaran jadi subjektif. Padahal kebenaran yang sejati haruslah objektif. Bukan subjektif. Bukan berubah-ubah. Apalagi kita hidup di dunia yang super modern dengan internet yang super cepat. Tiap hari dapat informasi yang belum tentu benar. Banyak sekali sampah internet yang kamu kira benar lalu langsung forward. Semua grup dikirimin. Ikut menyebarkan kepalsuan. Hati-hati. Dosa telah membuat manusia kehilangan kebenaran yang sejati. Membuat manusia gak bisa mengenal mana kebenaran yang sejati. Sebab itu Yesus harus datang. Yesus harus datang ke dunia ini, salah satu tujuannya adalah menyatakan kebenaran yang sejati kepada manusia yang berdosa. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Perkataan yang sangat terkenal, yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Gak ada yang pernah ucapkan kalimat ini. Ini asli original dari mulutnya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Proklamasi yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar ketika Yesus berkata, akulah jalan. Dan hari ini kita akan lanjutkan, Yesus berkata, akulah kebenaran. Kenapa Yesus begitu berani mengklaim dirinya adalah kebenaran? Satu-satunya kebenaran, sebab dia itu kekal. Kebenaran yang sejati itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Dia datang dari sorga yang kekal. Dan dia bisa membawamu ke sorga yang kekal. Sebab kebenaran yang sejati tidak terikat oleh waktu. Tidak terikat oleh tempat, lokasi, dan apapun. Tidak berawal, tidak berakhir. Itu kebenaran yang sejati. Contoh saudara, ya, misalnya 5 jari tambah 5 jari. Berapa? 10 jari. Nah 5 tambah 5 ini 10. Saya tanya, kapan kebenaran ini mulai? Mulainya kapan? Sejak ada ilmu matematika? No. Sejak purbakala? No. Sejak Adam dan Hawa di Taman Eden? No. Sejak kapan? Kekekalan. Kebenaran yang sejati harus bernilai kekal. Dari kekal sampai kekal. Bersifat universal, bersifat objektif. Dimanapun, kapanpun waktunya. Dan Yesus adalah Allah yang kekal. Yang tak berawal, tak berakhir. Dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di sorga. Dan dia rela turun ke dunia yang terbatas ini. Dan dia umumkan, akulah kebenaran. Kebenaran yang sejati. Nah ketika Tuhan Yesus mengumumkan dirinya adalah kebenaran. Ada 2 makna yang mau kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Yesus adalah ukuran yang absolut. Ketika dia berkata, akulah kebenaran, artinya Yesus itu standar. Yesus itu ukuran yang absolut, bukan yang lain. Bukan si A, si B, si C, atau ilmu A, ilmu B, ilmu C, bukan. Yesus adalah ukuran. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, semua manusia merindukan kebenaran yang objektif.
Dalam hati kita yang paling dalam. Kita mau kebenaran itu objektif. Kita mau kebenaran itu universal. Kita mau kebenaran itu kekal. Gak berubah-ubah. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Enggak. Kita pengen kebenaran yang kekal itu. Tapi karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Membuat manusia tidak lagi mengenal kebenaran yang sejati. Sehingga hari ini dalam dunia yang pluralisme, manusia cenderung menolak. Ini absolut, tolak aja. Ini yang mutlak, tolak aja. Contoh misalnya di dunia ini menawarkan kalau ada konflik, ada ribut, ada segala macam ya yang tidak beres, selesaikan saja dengan falsafah win-win solution. Pernah dengar win-win solution? Sama-sama menang. Ya udahlah, kamu partai menang, kamu juga partai menang, ada 10 partai, ya sudah, ini kue pembangunan bagi 10. Masing-masing dapat kursi, bagi-bagi, win-win solution. Ya suami istri ribut, ya udahlah kompromi sama-sama menang. Kali ini kamu menang, next time aku menang. Ya, sekali ini gue cuci baju, minggu depan lu cuci baju. Giliran, sama-sama menang, gak usah ribut, kompromi. Ya, saya mau baca tulisan seorang biksu namanya Master Xing Yun. Terkenal, Master Xing Yun ini biksu, udah kelas master, dia udah dipanggil master. Dalam sebuah majalah dia menulis, Buddhisme itu sama dengan jalan tengah. Ajaran Buddha itu jalan tengah. Chongyong, jalan tengah. Balance, selalu seimbang, jalan tengah. Karena di dunia ini dia bilang tidak ada yang mutlak benar. Gak ada yang mutlak benar. Sebab itu jalan tengah adalah jalan terbaik. Nah ini mirip dengan win-win solution. Kompromi. Kita tidak setuju konsep ini, kita menolak ajaran agama seperti ini, ajaran filsafat, ajaran ilmu pengetahuan yang mencoba menawarkan kebenaran, tapi ujung-ujungnya apa? Relativisme. Relatif. Ujung-ujungnya subjektivisme, tergantung si pribadi. Ajaran ini bahaya, saudara. Sebab kebenaran dikompromikan. Sebab manusia itu sendiri yang menentukan mana yang disebut jalan tengah. Gak ada lagi yang absolut. Padahal kebenaran yang sejati haruslah satu. Gak boleh ini dan itu. Haruslah mutlak, haruslah absolut. Gak boleh itu yang hitam benar, putih juga benar. Gak boleh. Gak boleh itu mengatakan yang tengah juga benar lah. Gak hitam, gak putih, abu-abu juga benar. Jadi semua benar. Yesus bilang kalau itu benar, bilang benar. Kalau itu salah, bilang salah. Lebih dari itu, dari si jahat. Mutlak. Dari si iblis. Kalau A dan B. Hitam benar, putih benar, abu-abu benar, kuning, hijau semua benar. Jadi bahaya. Kenapa Yesus begitu berani mengklaim dirinya kebenaran? Sebab dia datang dari sorga. Kebenaran yang sejati itu kekal. Di ayat 6b tadi tegas sekali. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa yang kekal. Tidak ada seorang pun yang pergi ke sorga yang kekal kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu kebenaran. Kebenaran yang sejati yang kekal bisa membawa kamu ke sorga yang kekal. Kebenaran yang relatif membawa kamu ke bumi yang relatif. Dan yang akan binasa selama-lamanya. Saudara bilang, Pak, sekarang kan gak ada Yesus. Bagaimana? Kita gak bisa lihat dia. Bagus, puji Tuhan. Yesus naik ke sorga, tapi dia tinggalkan bagi kita kebenaran yang tertulis. Yaitu apa? Alkitab. Yang menjadi ukuran dan standar kehidupan kita sehari-hari. Ya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Istilah segala tulisan Alkitab. Istilah diilhamkan bahasa aslinya di situ adalah nafas Allah. Jadi firman Tuhan, Alkitab ini adalah nafas Allah. Kalau nafas Allah artinya apa? Kekal. Ingat waktu penciptaan, seluruh alam semesta ini diciptakan dengan nafas Allah. Dari firman, ketika Allah berfirman, jadi. Allah berfirman, jadi. Dan firman itu kekal. Dan ketika menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya di hidung Adam. Maka Adam menjadi makhluk hidup yang kekal,
Itu sebabnya dalam diri kita ada roh yang kekal. Kamu yang asli itu bukan penampilan kamu. Kamu yang asli bukan rambutmu, matamu, bajumu, hidungmu, telingamu, bukan. Jadi jangan stres kalau matamu kurang bagus. Jangan ganti mata jengkol. Jangan stres kalau kulitmu keriput, lalu tarik wajah, nanti sobek. Jangan stres kalau senyummu kurang bagus, lalu kamu ganti gigi, ganti bibir, macam-macam lah. Operasi plastik, bukan. Kamu yang asli bukan tubuhmu. Kamu yang asli adalah rohmu yang kekal. Itu sebabnya roh yang kekal membutuhkan firman yang kekal. Tapi sayang hari ini manusia jadi bingung. Ya, apa sudah bingung waktu mengambil keputusan? Mana yang benar nih? Kelihatan ini benar, itu benar, semua benar. Kata orang banyak benar, kata tetangga benar, kata internet benar. Mana ini gue bingung? Balik ke Alkitab. Kalau hari ini saudara bingung mengambil keputusan mana yang benar, balik ke Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu suatu hari. Tapi firman Tuhan akan selama-lamanya. Indah ya. Saudara cinta firman Tuhan enggak? Siapa yang renungan pagi setia? Enggak rasa 1 tahun ini lockdown, kalau saudara ikutin terus tiap hari, kita selesai perjanjian baru. Enggak terasa tercetak di otakmu. Jadi renungan kita agak spesial, karena 1 pasal baca Alkitabnya, bukan 1 ayat lalu cerita. Ya itu agak ringan, kayak makan chip gitu ya. Tapi ini pasal firman Tuhan, lalu inti 1 pasal, masukkan. Tidak terasa itu jadi sesuatu pattern di otak kamu. Menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah hikmat, menjadi sebuah senjata di otak kamu. Pusat hidupmu, isi dengan firman. Itu menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan serangan iblis dan godaan dunia ini. Dan sudah bisa mengambil keputusan yang tepat. Berapa tahun yang lalu ada seorang pemain football Amerika yang terkenal. All American, Oklahoma University. Salah satu pemain top yang bernama Rocky Kalmus. Rocky Kalmus itu 34 tahun, masih muda. Pemainnya sangat top. Dan waktu selesai tanding dia berhasil itu, dia diundang sama majalah Playboy. Dikasih duit foto-foto. Ya Playboy foto apa itu? Bugil. Promosi, ajak makan, ajak pesta. Tapi Rocky Kalmus menolak tawaran itu. Ada 2 respon. Yang satu memuji dia, hebat. Yang satu mengejek dia, menghina, goblok. Dapat duit banyak, mau diorbitkan jadi terkenal, badannya bagus, mau difoto, gak mau. Ya. Mau dipestain, gak mau. Dia menolak. Dia katakan, bagiku firman Tuhan kebenaran itu jauh melebihi ketenaran dan kesohoran. Orang-orang meremehkan dia, mengatakan, nanti lu pasti diflang, gagal kamu karirnya. Ternyata tidak, dia tetap pemain yang sukses. Dia tetap berhasil sampai selesai dia. Dia tetap menjadi pemain yang berhasil, pemain profesional. Jadi dia meninggalkan karirnya dengan berhasil dan sukses. Bahkan Tuhan memberikan dia, memberkati dia dengan sebuah perusahaan yang sangat berhasil sampai hari ini. Sukses, pengusaha sukses. Saudara, izinkan saya tanya, bagaimana kamu menghadapi tantangan, kesulitan, serangan di kantormu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, di keluargamu. Ketika kamu disuruh kompromi untuk tidak melakukan firman Tuhan, melawan kebenaran. You pilih mana? Pilih dunia? Pilih suara terbanyak? Pilih kawan? Pilih uang? You pilih apa? Ketika firman Tuhan akan direndahkan dan mengajakmu kompromi, you pilih gak bahwa firman Tuhan itu absolut dan kamu akan taat dan setia. Ingat, Tuhan Yesus pasti tidak mengabaikan kamu. Kebenaran itu akan membuat kamu menang dan sukses. Amin. Yang kedua, apa artinya ketika Yesus bilang, akulah kebenaran. Yesus berkuasa memerdekakan saudara. Itu yang kedua. Tadi bacaan pembimbing kita, Yohanes 8:31-32 mengatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar murid-Ku, murid yang sejati. Dan kamu akan mengerti kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus datang sebagai kebenaran, dia berkuasa membebaskan kamu
dari segala belenggu dan ikatan. Manusia yang berdosa itu dibelenggu oleh dosa, menjadi budak dosa. Dan Yesus datang membebaskan saudara. Tapi manusia menganggap, ya kalau saya percaya Yesus, terima Yesus, rasanya jadi gak bebas. Bukan tambah bebas. Ya. Padahal itu adalah kebebasan yang semu, yang palsu. Saya ingat dulu saya pernah sekolah 3 bulan di Taipei. Ya, baru lulus seminari, tahun kedua atau ketiga saya pengen belajar Mandarin. 3 bulan studi kilat di Taipei. Ya, karena sekolahnya terkenal. Yang gak bisa Mandarin 3 bulan pasti bisa ngomong Mandarin. Oh hebat ya. Salah satu teman saya itu dari Prancis. Hebat dia. Dia 0 Mandarin ke sana. 6 bulan udah lancar ngomong. Sekelas dengan saya duduk. Nah, saya tahu dia dari Prancis ini, ya, Eropa, dia ini belum percaya Tuhan Yesus, saya nginjili. Saya ceritain Yesus sama dia. Saya diketawain, dia bilang, ngapain percaya begituan? Saya kan percaya Yesus. Jadi orang Kristen bodoh. Sebab orang Kristen gak bebas. Kalau you percaya Tuhan Yesus jadi orang Kristen, kamu gak boleh ke diskotik, ya kan? Kamu gak boleh ke bar, ya, gak boleh judi. Gak boleh free sex kayak kita di Eropa. Gak boleh gini, gak boleh gondong, gak bolehnya banyak. Gak bebas. Lalu saya tersenyum, saya bilang, yang kamu maksud bebas itu sebenarnya bukan bebas. Ya, karena kebebasanmu adalah lingkaran dosa. Kebebasanmu itulah kebebasan yang semu. Coba saya tanya, kamu ada gak kekuatan menolak itu? Kamu ada kekuatan, kemampuan untuk lepas gak dari ikatan itu? Dosa yang satu, tambah dosa yang lain, tambah ini, tambah itu terus kan? Kamu kira bebas, itu bohongan dari iblis. Bukan bebas, itu liar. Itu kebebasan yang salah. Diikat, dibelung. Kamu gak punya kemampuan untuk say no. Sebab dosa itu punya kuasa. Yang mengikat. Bahasa Ibrani indah sekali ya. Kalau dosa dalam kata benda itu bentuknya wanita. Jadi dari jauh dosa itu merayu kayak wanita. Come, kesini dong. Di sini saluran suka-suka. Ya, come. Merayu. Tapi begitu kamu berdosa, nah ini jadi kata kerja. Noun jadi verb. Berdosa, maka kata berdosa itu jadi laki-laki. Mengerti saudara? Artinya kalau kamu sudah dipegang dia, seperti seorang pria yang kuat. Kamu gak bisa lepas. Mau lagi yang kedua, ketiga, keempat, ketagihan. Betul gak? Dosa, misalnya bohong 1 kali, kalau gak tobat jadi apa? Bohong kedua, betul gak? Kenapa gak ke sekolah? Aduh sakit perut nih. Teman pulang sekolah lihat, tadi bilang sakit perut. Ya, kenapa lu main? Ya habis mama saya sakit perut jadi saya boleh keluar. Sampai ke rumah mama bilang, kenapa gak sekolah? Bu guru sakit perut sih. Kalau kamu satu gak selesaikan, itu pasti kamu akan ngarang yang kedua. Ngarang yang ketiga, terus dilipat, itu dosa. Punya sebuah kekuatan dan kuasa, kamu gak bisa lepas. Makin lama, makin dalam. Dan Yesus datang mengatakan, akulah kebenaran. Akulah kebenaran yang berkuasa membebaskanmu, melepaskan kamu. Kalau hari ini saudara tidak punya kekuatan untuk berkata no kepada dosa. Kalau saudara hari ini tidak punya kemampuan untuk melepaskan dirimu dari ikatan itu, saudara belum merdeka. Saudara belum memiliki kebenaran yang sejati dan saudara harus menerima Tuhan Yesus dengan rendah hati. Amin. Tapi kenapa ya manusia tetap cenderung menolak? Ya, seperti teman saya menolak kebenaran yang membebaskan itu. Kenapa ya? Pernah nggak saudara pikir? Saya pikir-pikir, karena kebenaran itu menyakitkan. Seringkali kita mendengar kebenaran itu menyakitkan. Pak Edi menyinggung perasaan saya. Kok dia tahu sih hidup saya kayak begitu? Ya. Itu sebabnya perlu rendah hati untuk menerima. Saya baca sebuah cerita, sepasang suami istri lagi nyetir, ya sudah cukup senior, ya karena suaminya ngebut, dicegat sama polisi. Lalu suruh stop, polisi mengatakan, Pak, saya tadi pasang radar saya, itu Bapak lari 80 mil per jam.
itu speeding. Ya. Tiketnya itu $500. Lalu si bapak dengan memplototin polisi, dibilang, polisi, radarmu sudah berapa lama nggak dikalibrasi? Mobil saya ini pakai cruise control, dari tadi gua cruise control 60. Ini perlu cek radar kamu, itu yang salah. Pistol radar kamu itu kapan kalibrasi terakhir? Polisi kaget juga ditanya begitu. Lalu istrinya duduk di samping bilang, mas, kamu jangan ngomong begitu. Sejak kapan mobilmu punya cruise control? Ini gak ada cruise control. Langsung saya bilang, diam lu, perempuan bawel. Polisi buka tiket, speeding. Right? Istrinya mengatakan, kamu udah untung tahu nggak? Kamu tadi radarmu sendiri kamu itu nggak nyalain, off. Polisi bilang, you punya mobil punya radar, itu illegal. Saya kasih tiket kedua, 275. Suami bilang, kamu bisa diam nggak sih? Diam. Bawel. Lalu polisinya bilang, saya lihat kamu gak pakai seat belt ya. Bilang sama si bapak itu. Polisi, tadi waktu you cegat saya berhenti, saya buka seat belt. Supaya saya bisa ambil dompet di kantong saya. Lalu istrinya mengatakan, mas jangan bohong. You sejak dulu gak pernah pakai seat belt. Kalau nyetir gak pernah pakai seat belt. Polisi mengatakan, oke, tambah tiket ketiga. $300. Kamu itu ya, diplototin. Gak tau lah bahasa apa yang diomelin ya. Diam, brengsek kamu. Lalu polisinya tanya, Bu, apakah suamimu setiap kali bicaranya kasar dan marah-marah dan ngomong jorok, apakah suamimu kayak begitu? Iya Pak Polisi, khususnya kalau dia lagi mabok, minum-minum. Polisi bilang, wah tiket keempat. Drunk driver. Nah saya tanya suami-suami, kalau istrimu kayak begitu mau diapain? Mau diapain coba? Suruh keluar. Kebenaran itu menyakitkan. Walaupun menyakitkan, tapi itu benar, betul nggak? Cuma butuh kerendahan hati mengaku. Punya kerendahan hati mau berubah, saudara bisa dibebaskan. Seringkali nggak mau. Saya kenal suami istri di Jakarta, ngomong, istrinya yang ngomong dulu. Pak, heran ya, akhir ini saya kok rasa saya udah gak cinta sama suami saya. Buat saya stres. Saya pernah berpikir mau bunuh diri. Ya. Mau melakukan yang lebih hebat dari dia, lebih kejam dari dia. Saya mau sue dia. Saya mau balas dendam. Saya udah gak tahan. Tapi terakhir saya pikir, ya mungkin jalan terbaik adalah cerai ya Pak. Nah kalau tanya pendeta cerai ya Pak, jawabnya apa? Saya bilang, menurut firman Tuhan, gak boleh bercerai. Jadi kalau bisa, ibu bersabar dan bertahan. Tapi kalau udah gak tahan gimana? Udah gak tahan ini. Saya bilang, ya tetap Tuhan menghargai free will-mu. Kalau you pilih itu, ya. Kalau you yang putuskan cerai, ada satu konsekuensi sih. Ibu gak boleh kawin lagi sampai suamimu mati. Ya dimatikan aja Pak. Wah hebat sekali. Ya kalau dimatikan ibu juga gak kawin karena ibu masuk jail, masuk penjara. Mungkin seumur hidup. Jadi gimana dong? Saya bilang cuma butuh kerendahan hati. Itu aja. Rendah hati, saling mengakui kesalahan, saling memaafkan. Gak ada yang lain. Sebab kebenaran itu memang menyakitkan. Ya. You bilang benar, kemudian saling menyakitkan. Tapi kerendahan hati untuk mengakui hanya Yesus yang benar, firman yang benar. Dan kerendahan hati mengatakan, ya Tuhan, ya firman-Mu, ubah kami. Itu bisa selesai.
Nah, saya puji Tuhan, setelah bicara panjang mereka berdua mau merendahkan hati, saling mengampuni. Dan mau diubah oleh Tuhan. Jadi hati yang mau direndahkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka harmonis, makin mesra. Sering jalan-jalan keliling dunia. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu hidup saudara, tapi izinkan saya tanya. Bagaimana relasimu, suami dan istri, orang tua, anak, dengan teman kerja, dengan yang lain-lain? Ketika ada konflik, ketika hampir hancur, apakah rendah hati, siap dikoreksi oleh kebenaran? Suatu hari seorang istri bilang sama suaminya, Mas, aku ini sudah stres banget loh, udah gak tahan. Ya, di lockdown, dikunci. Ya. Aku sering kali itu dadaku berdebar-debar, tidur gak nyenyak, sering mual-mual, kepala pusing-pusing, migrain. Lalu suami bilang, ya udah cek ke dokter. Lalu akhirnya mereka ke dokter, suami anterin, periksa dokter. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama dokter, suami nunggu di luar. Istrinya keluar dan suaminya tanya, ada apa? Dokter bilang apa? Dokter bilang aku sebenarnya gak sakit apa-apa, Mas. Cuma stres, kurang jalan-jalan. Ya. Gimana kalau kita tour Asia? Seperti dulu lah ke Singapura, Thailand, ya kemana lagi, China. Kita keliling-keliling lah. Ya, 2 minggu, 3 minggu. Dokter juga anjurkan sih jalan-jalan supaya lebih rileks. Nah kira-kira Mas, kita kemana ya? Lalu suaminya mikir, saya kira kita ke dokter lain aja. Suami pelit begitu ya. Suamimu pelit gak? Yang udah menikah lama tadi 20 tahun lebih ya. Masih ada date night gak? Date night itu penting. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, anak titipin orang, titipin tetangga. Makanya ini boleh kenalan nih. Ya kan? Saya date night, perlu ya. Komunikasi, bukan sama-sama nonton TV, sama-sama main handphone, lu di sana, gue di sini. Ya. Perlu ada interaksi, penting sekali. Ada belenggu apa yang mengikatmu? Bicarakan kepada Tuhan Yesus. Ada konflik apa di antara kamu, orang tua, anak, ya, teman, saudara, dan lain-lain. Kebenaran itu yang membebaskan, memerdekakan. Ya Tuhan Yesus, inilah tekad kami. Engkau kebenaran yang sejati, yang kekal, yang datang dari sorga dan bisa membawa kami ke sorga. Ajar kami hidup untuk yang kekal, bukan yang sementara. Semua kenikmatan dunia, semua dosa dan belenggu, semua cita-cita yang bersifat sementara, ya Tuhan, beri kami tekad baru untuk mengubah. Engkau yang menolong kami mengubah menjadi yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. bahasa Inggris. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste
story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kebenaran yang sejati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.